ada inisialnya adalah AZ. Ini adalah direktur salah satu PT di Jawa Timur, ya, salah satu PT media televisi di Jawa Timur. Dia adalah direktur, tetapi nanti dibedakan konteks yang dia lakukan pidana di sini beda dengan konteks pekerjaannya dia, karena yang dia sampaikan berita bohong ini bukan melalui PT perusahaan televisinya, tetapi ada konten yang dia buat sendiri dalam satu YouTube, ya. Konten tersebut platformnya itu yang memang ini melalui media kanal YouTube yang dia inikan. Namanya kanal YouTube-nya adalah Aktual TV. Aktual TV ini tidak terdaftar di Dewan Pers. Nanti akan dijelaskan oleh pakar komunikasi, kami juga bawa ke sini apa itu Aktual. Tapi memang pekerjaannya dia adalah salah satu direktur di PT televisi lokal yang ada di Jawa Timur. Ya. Yang kedua adalah tersangkanya adalah M. Ini adalah sebagai pengelola daripada channel yang melakukan editing, mengupload dan konten kreator daripada Aktual TV ini, ya. Dia inisialnya M. Kalau saudara AZ sendiri ini, dia adalah pemilik dari channel Aktual TV ini. Dia yang membuat ide untuk membuat konten, juga yang mengarahkan dan menyortir hasil editing konten yang akan diupload di akun YouTube Aktual TV. Nah, apa nanti yang di konten-kontennya nanti akan kita jelaskan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah saudara AF. Ini AF ini tersangka 3, dia sebagai pengisi suara atau naratornya di konten yang ada di akun YouTube Aktual TV. Nanti silakan teman-teman buka saudara, ya. Jadi 3 tersangka yang kita amankan ini. Modusnya apa? Ya, modus operandi yang dilakukan adalah dia memproduksi berita-berita bohong atau kita kenal dengan berita hoax ini melalui media elektronik dengan cara memposting, menyebarkan melalui sosial media kanal YouTube yang menyebabkan tersebarnya konten-konten ke semua platform seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari konten hoax ini yang diproduksi dan diambil dan disebarkan atau disebarluaskan oleh akun-akun lainnya sehingga menyebabkan kegaduhan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, juga bernuansa sara, kemudian menggunakan atribut-atribut agama di sini yang dapat mengganggu juga sinergitas dari polisi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini pelaku yang dia lakukan. Seperti apa konten-kontennya nanti akan kita sampaikan. Ya, tetapi yang bersangkutan ini sudah kita lakukan proses. Memang kejadiannya ini sudah kurang lebih dari bulan Agustus yang lalu, ya. Jadi kejadian sekitar bulan Agustus yang lalu, tempatnya yang kita ambil di daerah Sawaraya di Jakarta Pusat. Sampai dengan sekarang sudah terproses, bahkan kasus tersebut sudah P21 di Kejaksaan Negeri. Ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sudah P21. Nanti sedang kita siapkan untuk tahap kedua penyerahan tersangka dan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Ya, jadi sekali lagi 3 orang tersangka sudah kita lakukan pemrosesan. Saya sudah sampaikan tadi perannya seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres konten-konten seperti apa yang mereka membuat gaduh masyarakat, bisa membuat sinergitas antara TNI Polri bisa terganggu, menyampaikan berita-berita bohong kepada masyarakat. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Tetapi yang bersangkutan ini
kita jerat, kita persangkakan di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2006 tentang ITE. Ini di pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 2, juga Undang-Undang tentang hukum pidana di pasal 28, ya, dengan ancamannya adalah 10 tahun penjara. Mas Polri, bahwa ada konten-konten yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, gangguan keamanan dan lain sebagainya. Kemudian kami adakan penyelidikan. Ternyata ini rekan-rekan yang harus menjadi catatan. Ini merupakan modus operandi baru dan fenomena baru. Yang bersangkutan ini membuat akun yang diperoleh dari jual beli akun. Silakan dibantukan slide-nya. Jual beli akun dari berbagai pihak. Kemudian yang terakhir dibentuk akun baru atas nama Aktual TV. Ini tujuannya agar tidak mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Kita akhirnya bisa mendeteksi siapa pelaku-pelaku. Kemudian kami adakan penangkapan saat itu mulai dari pemeriksaan dan penangkapan mulai dari Jawa Tengah dan terakhir di Jawa Timur. Kami dapatkan 3 orang tersangka dengan peranan masing-masing. Ada yang sebagai pembuat konten, mengarahkan dan menyortir hasil editing konten yang akan diupload di dalam akun YouTube Aktual TV. Kemudian ada yang bertugas sebagai pengelola channel, meliputi editing, uploader, dan konten kreator. Dan yang terakhir ada sebagai pengisi suara. Rekan-rekan sekalian, hasil pemeriksaan kami dengan saksi ahli dan sebagainya bahwa konten-konten ini dari Aktual TV ini terdiri dari 765 konten. Yang sebagian besar ini berisikan tentang konten-konten provokatif yang bisa memecah belah persatuan bangsa, menimbulkan keonaran, sehingga konstruksi utama pasal yang kami terapkan dalam kasus ini adalah pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, di mana berita bohong tersebut bisa menimbulkan keonaran. Yang cukup memprihatinkan rekan-rekan sekalian, dari hasil pemeriksaan kami, mereka ternyata mengupload konten-konten provokatif ini dengan tujuan materi. Dalam kurun waktu 8 bulan, mereka mendapatkan AdSense YouTube itu kurang lebih 1,8 sampai 2 miliar. Artinya kalau dulu kita kenal ada namanya politik divide et impera, adu domba. Ini adalah adu domba di era digital. Mengadu domba menimbulkan kegaduhan, keonaran, mengganggu keamanan, tapi dalam rangka keuntungan pribadi. Ini yang menjadi catatan keprihatinan kita bersama. Kita bisa melihat bahwa di sini dari 725 konten ini, nanti rekan-rekan bisa melihat Aktual TV itu sudah kita set akunnya, namun bisa tetap kita lihat. Dan ternyata dari Aktual TV ini kemudian disebarkan lagi ke akun-akun lain, bahkan tersebar di platform media sosial yang lain. Di-download, disebar ke WhatsApp, WA, sehingga Twitter dan lain sebagainya, sehingga ini semakin viral, sehingga ini sangat berbahaya apabila ini diterima oleh masyarakat dengan tingkat literasi digital yang berbeda. Maksud kami begini, kalau rekan-rekan nanti melihat konten YouTube Aktual TV, kalau kita paham, tidak akan percaya. Tapi tidak bagi masyarakat yang tingkat literasi digitalnya rendah, yang tidak mensortir, menganggap ini merupakan suatu kebenaran. Dan implikasinya apa rekan-rekan? Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, apa yang sekarang dikenal dengan istilah kejahatan berimplikasi kontingensi. Tanpa bisa perkirakan, diprediksi, tiba-tiba
terjadi konflik. Sebagai contoh, dulu terjadi di Malang, Jawa Timur terkait dengan isu SARA, ternyata terjadi keributan di Papua yang sedemikian luar biasa sehingga harus di-ban internet saat itu. Nah, ini berpotensi seperti itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang perlu kami sampaikan juga, ternyata ini bukan akun satu-satunya, masih ada akun-akun yang lain yang masih dalam proses penyelidikan. Kami berkoordinasi juga, ada tim juga dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Ada akun-akun lain yang juga hampir sama seperti ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada saat rilis ini sebenarnya merupakan suatu edukasi dan pemahaman buat kita semua bahwa ternyata ada fenomena seperti ini. Ada adu domba melalui akun YouTube dan lain sebagainya, tapi dengan tujuan materi. Kemudian rekan-rekan sekalian, dengan pengungkapan ini tentunya kita ingin menciptakan yang dikenal dengan istilah deterrent effect. Efek jerah baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas agar tidak melakukan modus seperti ini. Dari pihak kepolisian, dari Polres, Polda maupun Barreskrim Polri, ini bersinergis untuk mencari akun-akun seperti ini yang bisa memecah belah bangsa. Kemudian bisa kita lihat juga apa konten-kontennya di sini. Itu terdiri dari fitnah, kemudian adu domba antara TNI dan Polri. Apa bisa ditampilkan? Kemudian memprovokasi, misalnya gabungan POM TNI dan Propam segel rumah Jenderal Dudung Abdurrahman. Kemudian Purnawaran TNI turun gunung, kerahkan prajurit kepung Mabes Polri. Kemudian geram Pangkostrat pasukan Cakra tidak terima, intinya ingin mengadu domba TNI Polri. Ya. Kemudian ada juga di sini biadab. Ternyata si kembar ini, dalam hal ini gambarnya ini ada bisa dilihat Irjen Dudung dan Irjen Fadil Imron sebagai otot. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.